pertanyaan tadi. Ada tadi pertanyaan pemantik berjumlah 4. Yang pertama itu, menurut pendapat Anda, apa nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru? Ya, kedengaran nih, Bu. Bu Wiki. Kedengaran nih. Oh iya, we, jadi jelek sekali jaringanku. Mendung, agak mendung di sini, mau hujan, jadi begitu. Ya, dilanjut nih, Bu Melinda. Pertanyaan yang kedua tadi, nilai-nilai mana yang sudah Anda miliki? Kemudian yang ketiga, apa saja hal yang pernah Anda lakukan yang berkaitan dengan peran guru penggerak? Dan yang keempat, apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai-nilai tersebut? Mungkin seperti kemarin, apakah kita jawab semua atau memilih salah satunya? Kalau kemarin di grupku saya, Bu, dijawab semua. Yang grup refleksi toh, yang modul 1.1. Yang modul 1.1 itu dijawab semua. Dijawab semua. Oh iya, Bu. Iya. Iya. Kita bahas saja satu persatu pertanyaan yang ada. Iya. Iya, Pak. Jadi pertanyaan yang pertama tadi itu, menurut pendapat Anda, apa nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Jadi ada beberapa nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama itu berpihak kepada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Saya kira semua ini harus kita miliki ya sebagai calon guru penggerak. Walaupun nantinya di nomor 2 itu kita dituntut untuk memilih satu di antara itu yang ada pada diri kita masing-masing. Begitu barangkali? Iya. Iya, begitu. Iya, begitu Pak Ilyas. Saya kira khusus untuk nomor 1, semua itu harus kita miliki. Ya, semua kita harus miliki. Kemudian pertanyaan yang kedua itu nanti mungkin masing-masing orang punya sesuai dengan yang kita jelaskan kemarin di LMS tugas kita masing-masing. Ada beberapa saya sudah baca-baca di situ bahwa ada yang memiliki nilai di guru penggerak itu yang sudah dilaksanakan itu ada di kolaboratif dan sebagainya. Mungkin itu nanti kita jelaskan masing-masing di PowerPoint yang kita buat. Kita disuruh bikin PowerPoint kan? Iya, Pak. Jadi yang pertama nanti kita di slide yang pertama nanti kita buat bahwa nilai seorang guru penggerak adalah berpihak kepada murid, inovasi, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Mungkin itu semua nilai-nilai yang harus kita miliki. Kemudian yang slide yang kedua itu berisi nilai yang masing-masing kita prioritaskan yang kita punya. Nah, kan kemarin ada kita punya masing-masing kita tulis di LMS masing-masing. Iya betul. Iya, Pak. Ingat kan? Oh iya. Ini barangkali yang akan kita jelaskan nanti di slide 2, 3, 4, dan 5. Itu ya. Kemudian nomor 3. Saya coba-coba mengambil dari yang saya punya kemarin, bahwa salah satu nilai yang saya sering terapkan yaitu berkolaboratif. Jadi saya sebagai seorang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, senantiasa selalu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu staf, apakah itu guru bidang studi atau
semua stakeholder yang ada di sekolah demi kelancaran program-program yang kita jalankan di sekolah. Begitu pula di proses pembelajaran, tentunya kita berkolaborasi mulai dari perencanaan. Jadi mulai dari perencanaan kita berkolaborasi baik dengan guru mata pelajaran yang lain, guru-guru yang lain untuk melihat bagaimana sebetulnya watak dan minat peserta didik sehingga kita bisa berkolaborasi menentukan bahwa di segi sini kekurangan siswa kita bisa membimbing di setiap pembelajaran kita masing-masing. Kelemahan dan kekurangan siswa kita di mana dia berfokus, apakah dia senantiasa bergerak bersama dengan temannya, berkolaborasi dan sebagainya. Di dalam proses pembelajaran juga seperti itu, berkolaborasi maksudnya kita berkolaborasi dengan siswa menuntun mereka berkolaborasi juga dengan peserta didik sehingga hasil yang diharapkan lebih maksimal dan lebih berpihak kepada murid. Saya kira mungkin khusus untuk berkolaborasi itu untuk saya. Barangkali Ibu Wiki Sasmita, Ibu Melinda, Ibu Rosmi ini bisa menjelaskan apa-apa yang ada pada dirinya. Sehingga nanti tergambar jelas bisa kita paparkan. Ya, terima kasih Iya, dari baik. saya. Oke, saya lagi, Bu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya, Bu, nilai guru penggerak yang sering saya lakukan pada saat pembelajaran yaitu melakukan reflektif, yaitu nilai reflektif. Karena bagi saya dengan memiliki nilai jaringan nilai halo, bisa didengar suara aku, Bu? Iya, bisa, Bisa, Bu, bisa. bisa. Oh ya, karena menurut saya, bagi saya dengan memiliki nilai reflektif, setelah pembelajaran, saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan saya pada saat kegiatan pembelajaran dilakukan. Biasanya saya melakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan, bahkan saya juga pernah melakukan membuat suatu kotak-kotak emoji di mana saya membimbing anak-anak untuk memasukkan menulis sebuah ungkapan perasaannya, kemudian memasukkan ke dalam kotak emoji tersebut. Harapan saya tentang hal itu tadi, supaya saya dapat melihat kelebihan dan kekurangan saya terhadap proses pembelajaran. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Melinda. Ibu Melinda ceritakan dulu nilai apa yang ada pada dirinya. Oh iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit cerita dari saya. Mungkin nilai-nilai guru penggerak yang telah saya lakukan di sekolah saya yaitu seperti tadi Bapak Muhammad Ilyas, yaitu kolaboratif, di mana saya di sekolah itu berkolaboratif bersama dengan rekan-rekan guru ketika selesai proses belajar mengajar. Saya bersama dengan rekan-rekan saya mencari kelemahan dan kekurangan dengan apa yang tadi saya belajarkan di kelas. Begitu juga di dalam kelas saya berkolaborasi dengan siswa saya mencari bagaimana atau apa yang harus saya lakukan agar siswa saya merasa senang ketika
nanti dalam proses pembelajaran. Jadi saya bercerita-cerita dulu bersama siswa saya, bagaimana perasaannya, kemudian nanti saya kemudian saya merancang pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, mungkin itu dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rosminar, silakan Ibu sampaikan apa nilai yang ada pada dirinya berkaitan dengan nilai seorang guru penggerak. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Maaf, saya baru bergabung tadi. Anak saya buru-buru mau ke WC. Jadi saya baru sempat menyimak apa-apa yang Bapak Ibu sampaikan. Tadi kita hanya pilih satu di nilai yang kita terapkan di sekolah. Iya, Bu. Iya. Oh iya. Mungkin kalau saya di sekolah, tadi sebenarnya saya mau ambil kolaboratif ya, tapi sudah ada 2. Ya mungkin saya pilih nilai berpihak pada murid, di mana pembelajaran seperti tadi saya sampaikan pada saat kita di grup besar, di mana pada saat saya mengajar di kelas itu bahwa pembelajaran pusatnya pada murid atau berpihak pada murid, di mana saya selalu kita sebagai guru, sebagai fasilitator berusaha agar setiap pembelajaran yang kita terapkan di kelas menjadi bermakna, bukan hanya kita sampaikan materi dan anak-anak pulang, tapi kita selalu berusaha agar apa yang kita sampaikan, walaupun misalnya 1 tambah 1 adalah 2, walaupun itu yang hanya anak-anak pahami, yang penting pembelajaran itu hari dapat anak-anak anggap bermakna atau berkesan pada mereka. Saya selalu gunakan cari media yang bisa membuat anak-anak, maaf di rumah saya lagi ribut, banyak anak kecil. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya, telah menyampaikan beberapa nilai dari guru penggerak yang telah dan yang akan kita laksanakan nantinya. Kemudian barangkali di pertanyaan kedua Ibu, apalagi pertanyaan yang ketiga barangkali. Pertanyaan yang ketiga itu, apa saja hal yang pernah Anda lakukan yang berkaitan dengan peran guru penggerak? Apa saja hal yang pernah Anda lakukan terkait yang berkaitan dengan peran guru penggerak? Tapi Ibu mau bertanya, ini pertanyaannya dari yang tugas itu yang di LMS, tugas 1 dan tugas 2? Iya, Bu. Ya, yang dimunculkan tadi Bapak waktu ini, Bu. Oh, saya kira yang akan kita bahas Ibu itu yang ada di LMS tadi, itu tugas pertama dan tugas kedua. Misalnya para CGP memilih satu nilai yang kita sudah terapkan di sekolah, kemudian yang kedua tugas 2 refleksi. Misalnya ada teman satu, misalnya Ibu Melinda kolaboratif. Nanti misalnya saya di sekolah itu kurang kolaboratif, menjadi motivasi bagi saya untuk meningkatkan nilai guru penggerak itu kolaboratif. Seperti itu coba. Itu yang saya kira yang mau dibuatkan tugas Ibu. Itu saya salah paham. Kurang tahu juga, kalau mungkin saya juga yang salah paham tadi. Bapak. Iya Bu, saya kira itu yang di LMS yang mau dibahas tadi itu. Tugas 1 dan tugas 2.
Yang di ruang kolaborasi. Yang Iya, di ruang ruang kolaborasi. kolaborasi. Oh, belum pernah memang saya. Ya kayaknya itu yang mau dibuatkan PowerPoint kah atau dibuatkan video. Oh, berarti bukan yang tadi Bapak perlihatkan di ini. Iya, itu sebagai pertanyaan pemantik kayaknya Ibu. Iya, nah iya. Oh, iya. Saya kira pertanyaan pemantik itu sama juga alurnya dengan tugas yang ada di LMS. Enggak enggak? Coba saya bagaimana kirimkan ke Ibu kirim satu saat. Ada itu di LMS tugas 1, membuat karya poster atau peta pikiran atau PowerPoint atau video. Kemudian tugas 2 refleksi itu kayaknya yang mau dia nanti Bu yang mau dibahas dipresentasikan. Saya kira video, poster, dan apapun itu yang kita bikin mengacu kepada pertanyaan pemantik itu. Enggak, Coba dulu dibaca. Oh, cocok satuan di satu nilai. coba. Oh ya, cocok untuk tugas 1 Bu. Nanti kita buatkan PowerPoint atau video. Kemudian tugas 2 ini Kepang yang mau dibahas juga. Apa tadi itu pertanyaan pemantik tadi itu ada 4. Kita sudah bahas 2, sudah bahas lagi yang ketiga. Apalagi itu yang kita lakukan itu nanti masuk semua di PowerPoint itu. Oh, itu kan nanti Jandi. Iya, Kira saya itu Pak yang kolaboratif, langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan di refleksi, apa yang kita sudah lakukan, langkah-langkah yang kita sudah lakukan. Begitu pertanyaan Ibu Melita di yang Iya, ketiga. Pak. Oh, yang ketiga itu tadi pertanyaannya apa saja hal yang pernah lakukan yang berkaitan dengan guru penggerak. Yang ini Saya barangkali dulu kita lihat di mana Bu Rosmini? saya kirim di grup Bu di. saya barangkali akan Itu ada Bu tugas 1 dan tugas 2. Nanti ya kalau mau kita presentasikan insya Allah tanggal 17. Kalau tidak ada perubahan jadwal. Ada itu saya kirim di grup Pak Bu. Tugas kolaborasi. Ya kita buka Bu di grup WA, kirim Bu Rosmini. Tugas 1 membuat karya atau poster. Iya. Bagaimana? Ini tugas kelompok. Ini yang mau dibahas, tapi tidak tahu yang mana. Ini Bu, ini yang mau di nanti yang mau di PowerPoint kan, Iya. yang mau dipresentasikan nanti untuk pertemuan selanjutnya. Cocok nih Bu, ini yang kita mau PowerPoint kan, tetapi pertanyaan pemantiknya di situ tadi. Iya, iya Bu, berhubungan itu. Jadi slide 1 tadi kan sudah ada nih. Slide 2 Ya, sudah ada nih sudah. 3 sampai 4. Ya. Kan kita 4 orang, jadi setiap satu slide 1 orang. Jadi nilai yang kita punya baru nanti setelah itu kita simpulkan ada satu kegiatan barangkali sesuai dengan yang tugasnya itu. Yang kita simpulkan satu apa yang kita mau laksanakan, kegiatan apa yang berkaitan dengan itu. Barangkali itu Dik. Aku naik. Ya, sesuai dengan pertanyaan yang ketiga tadi yang mengatakan bahwa apa yang sudah kita lakukan berkaitan dengan peran seorang guru penggerak ya. Jadi itu yang pertanyaan pemantik yang ketiga. Jadi khusus untuk saya, khusus untuk kolaborasi, ada beberapa hal yang telah saya lakukan
di lingkungan sekolah. Yang pertama, bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di dalam sekolah, baik itu kepala sekolah, warga sekolah, orang tua, murid, wali siswa, dan sebagainya. Kemudian yang saya lakukan lagi berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Berkolaborasi itu dalam menyusun perangkat pembelajaran, kita berinteraksi dengan beberapa guru mata pelajaran untuk merevisi kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian juga berkolaborasi dengan pihak luar, apakah itu pemerintah kelurahan, kecamatan, desa, ketika ada program-programnya mereka ditawarkan kepada kita, bisa kita jalan bersama. Kita berjalan beriringan dengan puskesmas, kepolisian dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Itu mungkin hal-hal yang telah saya lakukan berkaitan dengan peran kita sebagai guru penggerak atau nilai-nilai seorang guru penggerak. Itu barangkali untuk saya. Terima kasih. Barangkali dari Ibu ada yang ingin menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan di sekolahnya berkaitan dengan peran guru, seorang guru penggerak. Silakan Ibu. Untuk Ibu Wiki, kira-kira apa-apa yang sudah dilakukan Ibu Wiki? Iya, iya Pak, iya. Berkaitan dengan refleksi. Misalnya, kalau Ibu sudah disupervisi, apakah Ibu menggunakan hasil supervisi itu sebagai proses perbaikan pembelajaran? Kemudian biasanya kan kita dapat saran dari guru-guru yang lain, apakah juga kita pakai itu untuk menjadi refleksi? Iya Pak. Kemudian membiasakan diri untuk senantiasa merefleksi segala kegiatan yang ada. Itu mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau saya, Iya Pak, begitu juga dengan Pak. Masalahnya di sini apa jaringanku. begitu. Ibu Rosmini, coba Ibu Rosmini. Yang berpihak kepada murid tadi ya? Iya Pak. Ya, apa-apa saja yang sudah dilakukan sehubungan dengan guru penggerak berkaitan dengan berpihak kepada murid. Misalnya memusat bagaimana ya dulu blank sedih lu lain kupikir dulu. Biasanya kalau awal-awal kita melakukan penilaian, iya. penilaian Nah, apa istilahnya, diagnostik awal. Ya, Lihat. misalnya pertama, kalau misalnya saya Pak kan di kelas 1, pertama-tama saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui bagaimana sebelum anak-anak memasuki pembelajaran itu
bagaimana dia minat pembelajaran apa, dia menyukai pembelajaran apa, kemudian apa cita-citanya, apa hobinya untuk khusus kelas 1. Kemudian alhamdulillah kalau sebelum mulai pembelajaran, setelah berdoa saya usahakan kita di kelas melakukan ice breaking, mencari beberapa contoh-contoh yang anak-anak mungkin pernah lihat, jadi saya terapkan juga di kelas. Misalnya ice breaking kayak tepuk semangat, atau banyak itu di TikTok Pak, saya terapkan supaya anak-anak tidak bosan. Kemudian ya juga agar suasana belajar itu anak-anak tidak mudah ngantuk. Ya. Salah satu kelebihan juga ice breaking itu apabila kita terapkan di kelas, fokus anak-anak anak-anak kembali fokus untuk belajar. Kemudian saya juga gunakan, walaupun saya juga gunakan video pembelajaran untuk menarik perhatian anak-anak. Kadang saya juga downloadkan di YouTube yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi setelah saya tampilkan, anak-anak akan kita akan melakukan tanya jawab sehingga adanya timbal balik dengan peserta didik apa yang mereka pahami dan mereka belum pahami. Mungkin hanya itu Pak. Tabe nanti ini tugasnya kita buatkan di video PowerPoint atau kan Fadi? Iya, bisa. PowerPoint Canva kan sama, Ji. Canva bisa di PowerPoint kan juga, toh? Oh iya. Jadi lebih bagus sih kerja di Canva. Oh iya. Iya, lebih Bagus mudah kita di kalau di Canva. Canva. Ya, Karena siapa bisa mendesain nanti kita misalnya tuh dikirimi foto tak semua Bapak Ibu. Ya. Setelah itu nanti apa pendapat tadi situ bisa dikirimkan misalnya siapa yang bersedia untuk mendesain. Bu Melinda mungkin. Ya, bisa. Bisa Bu, bisa. Insya Allah siap. Ibu Wiki jago mendesain itu saya. Ya, Bu Wiki juga. Bagus. Tangan. Bagus itu anunya Bu Wiki, asli. Ibu Melinda dulu karena sudah bersedia, tadi kok dong. Tidak enak lagi pindah tidak ada yang bersedia. Tidak apa-apa Bu. Oke, Ibu Melinda lagi memberikan Iya. apa-apa yang dilakukan penguatannya. Supaya nanti kita bisa memilih satu, membuat kegiatan yang berkaitan dengan itu. Nanti kita rancang prosesnya. Oh iya. Oke, Ibu Melinda. Pak. Silakan Ibu. Sedikit dari saya Pak, terima kasih. Seperti tadi yang Ibu Rosmini katakan, yang telah saya lakukan di kelas yaitu memberi ice breaking kepada siswa di awal pembelajaran, di pertengahan pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Mungkin cuma itu Pak. Oke. Barangkali sedikit Pak, tambahan tadi refleksi. Halo, bisa didengar suaranya Pak? ya, direfleksi. Ya. Bisa. Direfleksi. Bisa. Ya. Oh iya, makasih. Setelah menindaklanjuti nilai-nilai refleksi setelah pembelajaran, saya dapat melakukan hal-hal selanjutnya dengan membaca kembali catatan-catatan atau jurnal refleksi yang telah saya buat. Kemudian biasa juga saya terapkan dalam kehidupan setelah pembelajaran, serta berdiskusi dengan teman sejawat tentang apa-apa yang menjadi kendala saya dalam pembelajaran, kemudian menerapkan umpan balik yang saya terima dari teman untuk memperdalam pemahaman saya, serta untuk meningkatkan kompetensi saya dalam di dalam kelas, maksud saya begitu Pak. Terima kasih. Oke, mungkin khusus untuk materi, khusus slide-slide yang 3
3, 4, 5, 6 sudah ada. Sekarang kita masuk di penyusunan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan salah satu di situ, peran guru penggerak. Jadi nanti kita pilih satu di situ, peran guru penggerak, apa nama kegiatannya, kemudian kita rancang apa nama kegiatannya, langkah-langkah pelaksanaannya bagaimana. Mungkin bisa kita pilih salah satu dulu dari nilai guru penggerak yang mana kita mau ambil sebagai acuan. Nah, barangkali ada masukan. Yang mana yang kita mau ambil perannya di situ? Maksudnya di sini Pak, satu saja nilai guru penggerak yang mau dibahas dipresentasikan bukan nanti. nilainya, perannya yang kita mau ambil satu kita ambil perannya itu, dan di dalamnya itu ada nilai-nilai guru penggerak nantinya. Oh iya. Mungkin barangkali seperti itu. Jadi, berkaitan dengan tugas satu itu. Jadi apa nama kegiatannya yang bisa kita ambil? Ya, saya kira pertanyaan yang ketiga bersambung dengan pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat apa itu? Pertanyaan keempat itu Pak, apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang guru penggerak untuk menguatkan peran yang telah kita pilih tadi di nomor 3? Iya. Ya, apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai-nilai tersebut? Berarti pertanyaan itu tadi mulai dari nomor 2, 3, dan 4 itu bersambung di setiap masing-masing. Iya Pak, kayaknya begitu. Jadi di setiap masing. Jadi kalau begitu nanti kita menyusun masing-masing satu profil untuk kita masing-masing, ya, masing-masing satu orang ikuti langkahnya itu. Ikuti langkah yang ada di situ, pertanyaan pemantik itu. Jadi setiap orang nanti ada semua bagiannya di situ. Ya, baru nanti di terakhirnya kita membuat lagi program satu sesuai dengan tugas kami itu. Jadi tugas kami itu membuat satu program, dikasihlah contoh misalnya kita ambil nilai menjadi pendorong kolaborasi, misalnya kan, nama kegiatan yang kita pilih, misalnya workshop, pembuatan media pembelajaran, PowerPoint interaktif misalnya. Mohon maaf, Ilyas, suaranya tidak jelas atau jaringan saya yang kurang bersahabat. Putus-putus suara tak saya dengar. Bagaimana Ibu Melinda? Bagus jaringan cuma saya yang bagaimana yang lain? Jaringan tak mungkin Ibu. Iya itu. Jaringannya kayaknya kurang jelas, putus-putus. Barusannya begini ya Kak, di sini mau hujan, jadi mungkin ada pengaruhnya di situ. Iya, kalau hujan baiknya Bu jangan lupa pakai background. Karena itu juga mempengaruhi berat. Ya benar kalau pakai key background. Begitu barangkali kita sepakati satu kegiatan yang akan kita laksanakan, dirancangkan, kita merancang saya kegiatan. Di situ apakah kita menjadi pendorong kolaborasi, menjadi coach pada guru lain-lain, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi penggerak komunitas kan. Yang mana kita ambil, kita sepakati satu, kemudian dari situ nanti kita jabarkan kegiatannya. Apa-apa yang kita laksanakan, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Mungkin begitu barangkali untuk tugas kita yang pertama.
Ada saran? Ibu Linda atau Ibu Rusmini? Kegiatan apa yang kira-kira kita bisa lakukan sehingga ada muncul peran kita sebagai guru penggerak di situ. Apakah kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menjadi pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi penggerak komunitas. Dan di dalamnya nanti itu ada di situ nilai-nilai yang kita punya. Di kegiatan itu bisa ada kolaboratifnya, ada inovasinya, ada refleksinya, ada mandirinya. Kira Bagaimana Mas Pak kalau itu menjadi pemimpin pembelajaran? Kalau menurut saya menjadi pemimpin pembelajaran sudah masuk semua tadi ada kolaboratifnya, berpihak kepada murid, refleksi. Mungkin sudah mencakup semua itu Pak kalau menjadi pemimpin pembelajaran. Tolong. tidak mesti juga ada semua. Iya, maksudnya satu tujuh dari itu sudah mencakup itu semua. Ya, boleh lah. Kalau itu apa kira-kira kegiatannya? Apa kegiatan kita bisa jalankan di sekolah? Ada saya dapat contoh Pak. Eh, Peran guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan murid sama ke tadi punyanya Bu Wiki. Iya. Oh, kepemimpinan murid. Kayaknya sama. sama. Oh iya, mewujudkan kepemimpinan murid dengan menguatkan nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Ada program yang di sini saya lihat Pak, contoh dari yang bilang Bapak senior, gerakan literasi. Gerakan literasi sekolah. Oh, nanti saya kirimkan videonya atau sempat ada program yang lain. Ini cuma sebagai contoh. Iya, bagusnya mungkin nanti kita Gerakan literasi ini dalam bentuk apa ini? Kira-kira dalam bentuk apa secara umumnya dulu? Gerakan Tunggu literasi. saya lihat dulu. Membuat mading. Oh, membuat mading. Boleh, Iya. Membuat mading. Membuat mading sesuai. Nanti setiap kelas bergiliran untuk membuat mading sesuai dengan apa yang mereka mau sampaikan di situ, minat bakatnya. Ya. Ada saya dapat. Jadi ini dalam bentuk lomba ya? Bukan Pak, tidak dilombakan. Bukan juga, tidak dilombakan. Iya. Saya lihat contohnya di sini ya, tidak dilombakan sih Pak. Oh, ini maksudnya ini kita laksanakan sebuah kegiatan di sekolah dengan subjeknya adalah siswa, kemudian tugasnya adalah membuat mading dan dikelompokkan siswanya. Ya, per kelas. Oh, per kelas. Iya. Supaya anak-anak itu menjadi insan literat atau terbiasa dengan budaya literasi. Apa tadi di situ langkah-langkahnya harus kita tahu itu? Langkahnya. Iya Pak, tidak ada grup tadi. Nggak enak dikirim di grup. Ya, itu Mi. Bagusnya ini bikin Ki dulu grup khusus 4 orang Ki. Nggak enak dikirim di sini. Atau tunggu saya buat baru nanti Ya, kalau bikin dulu. ada yang mau Bisa, ada Anuta dikirim di situ Mi karena nggak enak kalau di situ Ki grup.
Ya sebentar Itu, saya Bu. saya bikin grup dulu. Oh iya, Bu. Supaya diskusi kelompok ini terarah. Iya. Banyaknya menanti itu kelompok tadi, grup anu Setiap satu modul. kelas. Dan nanti setelah ini bagaimana kalau itu Bapak belum kapan sampaikan Bapak? Apakah tugas satu kayak itu saja per kelompok, kemudian tugas 2 refleksi masing-masing kayaknya diupload ke ini. Kalau tugas yang kedua itu mungkin ada tempatnya nanti itu kasih kita akan bab. Oh iya. Jadi nanti kita menjawab di situ berkaitan dengan nilai yang dimiliki oleh teman kita yang untuk kita perlu kita tingkatkan. Ya, untuk tingkat untuk Diberikan kita. alasannya kenapa. Ya. Oh iya. Ada mi grup nih Belum Bu. Salah pencet lagi nih. Kenapa Bu Wiki keluar? Ah, Bagus tuh begini selalu di rolling kelompok. Iya. Lain-lain teman tak. Saya 2 kali masang Bu Wiki. Oh, 2 kali nih. Salah bagi Iya, kan. yang kemarin sama Bu Wiki juga. Kalau saya baru semua. Saya Oh iya. baru semua. bagus kalau Iya. Barangkali kita sudah bisa bicarakan ini tentang literasi sekolah ini, bagaimana langkah-langkah kegiatannya kita laksanakan. Oh iya, tunggu saya foto saya dulu Pak Di. Kan ini loading lagi ringanku, Bella. Kita bahas saya di grup. Iya. Bagusnya begitu, Bu. Jadi nanti kalau Iya. ada usulan, kita masukkan saya di grup. Kemudian Iya. kita add bersama dan disetujui bersama yang mana yang akan kita ambil. Sekira bagus nih ini. Iya Pak. Tinggal Tinggal ada sedikit mungkin bagus ditambahkan nanti langkah-langkahnya. iya tinggal langkah-langkahnya Bu nanti mau ditambah. Kalau masalah Iya. judulnya mungkin sudah bagus. Ya nanti dicari bersama di situ. Iya. Mau saya foto saya dulu. Kebetulan ini, sini. kebetulan kegiatan ini saya sudah pernah lakukan di sekolah dan lombakan sebagai kegiatan perpustakaan, literasi perpustakaan. Ada pengalaman untuk Bapak. Bapak nanti langkah-langkahnya. Iya. Kasih masukan. Kebetulan pustakawan saya itu dan kepala perpustakaannya aktif mengelola perpustakaan, sehingga di waktu ada dulu porseni, sekolah saya tidak porseni, tapi kita lakukan lomba mading saja.
itu waktu semester yang kemarin. Duduk, Pak. Tapi Bu, ada 2 grup saya lihat di sini. Ibu Wiki, yang mana kita ambil Ibu Wiki? Yang diskusi. Jadi saya hapus nih tadi grup yang pertama. Yang diskusi yang diambil. Iya Pak, kita hapus nih tadi grup yang pertama itu. Perlu kayaknya ada panitianya. Panitia apa Pak? Ini kegiatan perlu ke pembentukan panitia dulu. Ya, Terlempar Ibu Anu. keluar Ibu Rosmini.
Di sini saya lihat belum ada langkah kerjanya nih. Belum ada langkah kerja. Jadi mungkin perlu kita susun dulu langkah-langkahnya. Iya, tidak ada langkah-langkahnya Pak, juga saya lihat. Dia masuk di Strategi. pelaksanaan. Masuk dia di strategi pelaksanaannya. Iya, bisa mungkin itu yang dari strateginya. Mungkin nanti bagus dikasih di situ strategi atau langkah-langkah pelaksanaan. Iya. Ditambah saja nanti garis miring langkah pelaksanaan, jadi sudah dapat 2, sudah masuk strategi dan ada juga langkah-langkahnya. Itu tadi saya katakan bahwa kalau kegiatan begini tentu ada dulu panitianya kan. Buatkan dulu panitia, kemudian menyusun rencana pelaksanaan. Pada rapat pertemuan itu disusunlah kegiatannya. Dimulai dari tahap persiapan bahan dipersiapkan dari mana, kemudian apa lagi, siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, diberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi. Tidak ditentukan topiknya, ya. Tidak ya. Bebas. Rewel anakku, Bapak Ibu, maaf di. Tabe Bu, Adi itu saya kirim di grup videonya. Iya, sudah ada Bu. Iya, berarti tinggal langkah-langkahnya kita mau rancang di. Ya, langkah-langkahnya saja kita rancangkan, tujuan bisa kita revisi saja itu nanti. Iya Pak, jam saat ini saya program diambil Pak Di. Satu saja. Iya, itu saya gerakan literasi sekolah. Jadi judulnya gerakan literasi sekolah. Di situ nanti perannya apa tadi perannya itu? Apa? Mewujudkan kepemimpinan murid ya. Iya, kepemimpinan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid. Di situ ada nilai kolaborasinya, ada inovasinya anak-anak di situ. Iya, inovasinya anak. Ada inovasinya karena bebas kan? Iya. Ada inovasinya. Tergantung kreativitasnya nanti setiap kelas. Sudah berpihak nih juga kepada murid karena murid diberi kebebasan untuk menentukan temanya masing-masing. Kemudian mandiri sudah tentu karena mereka bekerja sendiri, kemudian berinovasi sendiri. Kemudian nanti kita refleksi kegiatannya ya, direfleksi nanti.
Harus gak jadi nih hari? Tidak, Pak. Tidak Ji Pak. Karena kalau kulihat di situ tanggalnya tanggal 17 ki presentasi. Tanggal 17 baru Lebaran. dipresentasikan. lebih bagus dan jadi karena rancangan Iya. Tidak menumpuk juga tugas. set di bawah. Iya. Kalau nanti sudah jadi, berarti nanti itu kita hapus sebagian. Budi? Iya, ya anu ada itu gerakan berdiferensiasi di belakang juga. Hapus nih itu. Kemudian fotonya orang mau diganti sama masing-masing nilai tato tadi yang disampaikan. Iya, nanti. Ya, siapa yang masing-masing Foto dan nilai. Misalnya kolaborasi, masing ada fotonya. Ada juga dokumentasi yang kita terapkan di sekolah Pak Budi. Ya, kirim masing-masing toh supaya nanti dimasukkan di situ. Linda. Iya, insya Allah siap. Nanti saya yang ini. Begini nanti saja, kalau selesai, begini saja. Kirim. Bikin satu PowerPoint untuk kita masing-masing, berkirimkan dia masuk kami. Oh ya, kita desain masing-masing di Canva di anu tadi baru nanti nanti dia yang kreasikan nanti isinya kalau jelek Nali ya. Semangat Bu Melinda. Nanti kalau sudah selesai kita share ke grup supaya kita koreksi di mana kekurangannya. Oh iya. Bisa juga Pak. Itu terutama foto-foto yang setiap bagian itu. Dan itu misalnya berkolaborasi, sesuaikan dengan berkolaborasi di situ. Ada orang-orang yang kita temani berkolaborasi, kalau berkolaborasi dengan peserta didiknya juga ada guru yang lain kalau dalam hal perencanaan pembelajaran konsultasi dengan kepala sekolah ada juga. Kalau apalagi kalau kita kerjasama dengan orang luar misalnya ada juga fotonya. Yang jelas dengan melihat foto yang kita buat itu, yang kita ambil dokumentasi yang kita buat itu, orang sudah bisa melihat oh ini kolaborasi ini. Belum udah baca, baru dilihat oh ini kolaborasi. Apalagi kalau sudah dibaca oh ini betul kolaborasi. Refleksi ini wah ini ada supervisinya Pak Jamal ini. Bisa saja. Ada fotonya ada fotonya di supervisi Pak. Fotonya aja saja. Apalagi kalau ada itu, pegang itu hasil supervisinya. Di foto supervisinya di sekolah Pak. Jam berapa Kak? Disuruh kita di Jam 3:05. Jam 3? Jam 3:05. Bisa sedikit. Foto saja dikirimkan kita. Tidak Ibu, bikin ki pemaparan itu tadi masing-masing orang. Saya juga bikin, Ibu Wiki bikin, Ibu Melinda bikin, Ibu Rosmina bikin. Berkaitan dengan 4 pertanyaan tadi. Supaya tidak repot ki Ibu Melinda. Jadi dia tinggal copy-copy masuk. Berkaitan dengan pertanyaan tadi Pak. Bagaimana? Ya, pertanyaan pemantik tadi. Gimana? Setelah pertanyaan pemantik tadi, itu nanti kita rancang itu yang dibawanya lagi yang satu kegiatan. Kan 2 isinya itu. Oh, saya kira Pak. Simple kayak toh
nilai, misalnya nilai tadi yang kita sampaikan masing-masing, Iya. apa pendapat tak? Itu ada langkah-langkahnya, ada yang memperkuat. Apa yang kita lakukan? Apa? Apa ke tadi pertanyaannya, Pak? Tidak aku dapat. Ada semua Bu Melinda itu pertanyaannya. Yang pertama tadi itu nilai yang kita miliki. Yang kedua, apa saja yang sudah kita lakukan. Ada juga langkah apa yang kita lakukan untuk memperkuat. Ada semua itu untuk satu itu. Oh ya, minta tolong Bu Ah, dikirim Ya, di grup. jangan sampai foto tadi saja terkirimkan Ibu Melinda. Oh, saya kira disatukan persepsi. Nah, di situ tidak Pak di. Iya. i- Kita jelaskan Kalau saya- masing-masing yang kita punya. Kalau menurut saya Pak, disatukan anuta kayak Ibu Rosmini Apa? tadi, disatukan persepsi tak, baru dibikinkan itu PowerPoint, tidak satu-satu. Cuman nilainya Cocok. satu-satu. Cocok Ibu. Disatukan itu, misalnya saya menjelaskan begini. Saya jelaskan toh, nilai slide 1 misalnya, nilai seorang guru penggerak yang harus kita miliki adalah ini 1, 2, 3, 4. Yang kedua, di kelompok kami ada beberapa nilai yang muncul di pelaksanaan di sekolah. Yang pertama misalnya rekan Muhammad Ilyas, dia menekankan pada Ya. kolaborasi, begini dan seterusnya. Yang kedua, Bu Melinda. Yang ketiga, gitu. Ya, sampai terakhir. Gitu isinya. Oh, Kalau begitu Ji, saya- kira enggak ada Ji anunya Pak toh kayak apa tadi itu pertanyaan pemantiknya. Ada juga di situ di dalamnya. Misalnya, saya kasih ini contoh. Misalnya Pak Ilyas kolaborasi. Apa yang selama ini dilakukan? Dia bekerja sama dengan kepala sekolah, bekerja sama dengan ini. Langkah-langkah yang dia mampu adalah memperkuat kolaborasi dengan dunia luar, misalnya begini. Gitu, jelaskan. Minta tolong Bu dikirim di grup anunya yang pertanyaan tadi. Iya Bu, Ya, iya. bolehlah. Ya. Supaya lebih mempermudah nanti, cepat selesai kita bahannya. Oh iya. Selesai itu bahannya kalau begitu. KB sudah ada Ibu. Oh iya. Jadi nanti ini kita jawab satu persatu masing-masing orang, terus nanti disatukan di Iya, slide-slide-nya. ya, slide-nya. Kemudian yang terakhir slide-nya ini itu merancang kegiatan yang berkaitan dengan salah satu nilai yang kita sepakati. Itu. Kalau pertanyaan yang kedua, refleksi kedua, saya tidak tahu apakah ada nanti tempat yang diberikan kepada kita untuk menjawab sendiri itu refleksi. Itu yang mau diperjelas nanti sama Bapak di bisa mungkin Iya. tanyakan Pak, bagaimana itu yang tugas dua Nah, refleksi? bagaimana? Apakah dimasukkan di slide atau Kukira tidak? iya Bu, kita gabung saja tugas 1 dan tugas 2. Seperti waktunya tugas mulai dari diri. Ada itu tugas 1 dengan tugas 2 digabung saja. Tapi kulihat di sini Bu, toh tugas 1 berpisah tugas 1 membuat karya poster, tugas 2 refleksi, kayak itu bilang digabung gak? Bagaimana? Itu refleksi lain Ibu, lain gitu refleksi. Lain kayak di. Lain. Refleksi itu nanti ada mungkin tempatnya. Oh iya. Atau ada yang nanti disuruh memasukkan refleksi berkaitan dengan pertanyaan itu. Saya di kelompok tidak ada yang nilainya apa itu? Inovasi. Nilai apa Pak? Iya, kenapa enggak Inovasi. dipilih? Saya mau sekali itu perdalam inovasi. Tapi bagaimana kalau misalnya itu kebanyakan diterapkan di sekolah? Terutama berinovasi dalam pembelajaran, supaya murid tidak bosan. Salju diterapkan, tapi itu yang saya mau perdalam sebetulnya karena saya buta di situ.
Siapa tadi yang paling pertama masuk di room? Ibu Kita. Melinda ya? Pak Ilyas Bukan ya mungkin. kita, Pak. Kita. Saya kapan? Mungkin Yes. paling terakhir saya. Saya yang paling terakhir, Bu. Rewel ya. Saya tuh lupa passwordnya anu. Untung ada di kita. Pulang kan dulu ambil di rumah. Dulu Wangki Jiwa tadi masuk. Baru saya. Baru Ibu Wiki. Kukira tadi saya yang paling terakhir. Jadi hari ini nanti disampaikan sama Bapak masing-masing nilai yang kita terapkan di sekolah. Iya, Alhamdulillah. ada. Saya malah sudah kuperingi itu nilai tak semua. Wah. Cepatnya. Kuperingi itu nilai tak yang kita komentari semua. Gercep. Bilang mana kelompokku di sini, mana sekelompokku. Oh ini pandai. Makanya saya tahu oh kalau berarti ini anu pilih refleksi Ibu Wiki. Yeah. Tapi kan ada tadi yang berdua satu tuh. Tadi tidak maaf tadi tidak saya simak punyanya Bu Melinda nilainya kolaboratif. Iya Bu, sama dengan Pak Ilyas tadi. Oh iya, Bu Wiki reflektif. Ada semua di LMS itu, Bu. Kalau Ibu Wiki banyak sekali nilainya. Ya, semua itu. Saya juga kayaknya itu masuk semua. Malah disuruh. Yang paling menonjol. Iya, yang enggak. Di DMS. Tentara ini Bapak ngebaca semua jawabannya teman-teman. Bisa kita refleksi kan, komentar. Betul. Tapi itu pas sebentar saya duduk di depannya, sudah jauh satu vertikal. Jadi itu nih tadi yang kita sepakati. Iya Pak. Iya Pak. Itu nih, Pak. Sepakati yang mana tadi itu. Tapi belum ada anunya di itu langkah-langkahnya. Iya langkah-langkahnya dulu ya. Ya nanti di-share di grup. Ada langkah-langkahnya atau kita susun dulu saja sini. Perlukah ada penelitiannya? Perlu di? Enggak juga ya Pak. Kan? Ya, seharusnya setiap kegiatan sekolah itu di-SK-kan supaya setiap yang berkompeten di situ ada tanggung jawab yang bisa diemban. Pembentukan panitia, kemudian penentuan jadwal, kemudian pembagian tugas. Baru 3. Di kegiatan ini saya mencoba menyusun langkah-langkahnya. Yang pertama, kita bentuk dulu panitia pelaksananya. Yeah. Kemudian setelah itu dirapatkan, kemudian penentuan jadwal pelaksanaan. Setelah penentuan jadwal pelaksanaan, kita bagi tugas masing-masing nih, sesuai dengan bidangnya masing-masing, ditentukan nih tugasnya. Kemudian tahap selanjutnya persiapan pelaksanaan.
Mungkin dijelaskan sedikit tentang pelaksananya, bagaimana tekniknya. Kalau pelaksanaannya dulu saya di sekolah, masing-masing di teras kelasnya. Jadi panitia ada di teras kantor pakai mic, kemudian peserta masing-masing di depan kelasnya, kemudian bekerja di terasnya masing-masing, bekerja bersama-sama dengan temannya. Nah, dibimbing oleh wali-wali kelasnya masing-masing. Kegiatannya terlaksana dengan baik karena didampingi oleh wali kelasnya masing-masing. Oke, Bapak Ibu, silakan masuk di main room semua. Waktunya Pak. sudah sampai. Baik, Ya, Pak. tolong ditinggalkan saja bornya dan diimutkan ya mikrofonnya. Baik, Pak. Iya, Pak. Di putusan 2021 di bagian mana yang itu menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mempertimbangkan pada bagian-bagian penghitungan suara saja, tidak dengan PSM lah. Contoh realnya itu. Ada tidak pada badan